Hari Sabtu lalu menandai 1 minggu sejak bintang baru Aprilia ini dipulangkan oleh dokter setelah menjalani operasi pada tangan kanannya yang patah akibat insiden di awal tes pramusim MotoGP di Sepang. Selama sepekan terakhir, pembalap asal Spanyol ini beristirahat di rumah, menunggu patah tulang di tangan kanan dan kaki kirinya sembuh. Martin diperkirakan akan berangkat ke Buriram akhir bulan ini untuk mengikuti balapan pembuka musim ini yang dijadwalkan pada 28 Februari hingga 2 Maret. Dengan kurang dari 2 minggu tersisa hingga balapan di Thailand dan pemeriksaan medis yang diperkirakan akan dilakukan pada Senin atau Selasa, Martin hanya punya waktu 6 atau 7 hari untuk mempersiapkan fisiknya untuk musim baru. Terlepas dari kemajuannya sendiri, Martin diyakini sangat senang dengan hasil yang diraih Aprilia di tes Buriram, di mana rekan setimnya Marco Bezzecchi mencatatkan waktu tercepat ketiga dan juga menunjukkan kecepatan yang kuat dalam lintasan panjang. Dengan 4 tuan rumah, Spanyol menjadi negara dengan Grand Prix paling banyak di MotoGP. Ada Jerez, Aragon, Barcelona, dan Valencia yang sejak beberapa tahun terakhir dirotasi oleh Dorna Sport untuk menggelar balapan MotoGP. Ditambah dengan Portimao sebagai tuan rumah MotoGP Portugal, ada 5 balapan MotoGP di area Semenanjung Iberia. Baru-baru ini, Dorna Sport mengumumkan perpanjangan kontrak Barcelona Catalunya untuk menjadi tuan rumah MotoGP hingga 2031. Namun, hal itu tidak menghalangi Dorna Sport mengurangi balapan di Semenanjung Iberia untuk beberapa tahun ke depan. Terutama saat regulasi baru MotoGP dengan mesin 850cc mulai berlaku pada 2027 mendatang. Rotasi dengan menghilangkan salah satu balapan setiap tahunnya seperti yang sudah dilakukan tampaknya tidak cukup untuk kedepannya. Jadi, akan ada pengurangan maupun rotasi dengan jatah balapan yang semakin sedikit lagi. Ezpeleta mengungkap bahwa permintaan menjadi tuan rumah MotoGP sangat besar dari berbagai negara di seluruh dunia, sehingga menggelar lebih dari 1 GP di satu negara terlihat tidak adil. Ezpeleta mau saja menambah lebih dari 22 balapan dalam semusim, namun masalahnya hal itu terlalu berat untuk tim-tim dan para pembalap, karena pekerjaan akan semakin berat dan liburan akan semakin berkurang. Bagnaia sempat mengalami kendala teknis dalam 2 hari pengujian di tes resmi MotoGP Thailand 12 hingga 13 Februari 2025 lalu. Pembalap asal Italia itu pun tidak sempat untuk melakukan simulasi balapan secara penuh. Bagnaia mengakui Marquez sudah lebih siap untuk bertarung di kompetisi musim ini. Baik secara mental maupun motor, Bagnaia mengatakan The Baby Alien sudah dalam kondisi yang ideal. Marquez memang berhasil menjadi yang tercepat dalam 2 hari tes resmi MotoGP Thailand 2025. Pembalap asal Spanyol itu juga tampil mengesankan dalam simulasi balapan yang digelar di sirkuit Buriram Isan, Thailand. Berbeda dengan Marquez, Bagnaia tidak sempat melakukan simulasi balapan secara penuh karena persiapannya belum matang. Meski demikian, Bagnaia cukup puas dengan hasil pengujian pada motornya. Musim MotoGP 2025 diprediksi akan menjadi salah satu yang paling kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, dengan sejumlah pembalap yang berpotensi menjadi penantang gelar. Marc Marquez yang kini membela tim pabrikan Ducati Lenovo tidak hanya menjadi favorit utama, tetapi juga mengidentifikasi beberapa pesaing kuat yang dapat memberikan perlawanan sengit sepanjang musim. Dengan dominasi Ducati dalam beberapa musim terakhir, Marquez tentu berada di posisi yang menguntungkan. Namun, persaingan di kelas Premier semakin ketat dengan hadirnya pembalap-pembalap berbakat yang siap menggoyang peta kekuatan. Menurutnya, nama-nama seperti Francesco Bagnaia, Alex Marquez, Pedro Acosta, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi patut diperhitungkan dalam perburuan gelar juara. Francesco Bagnaia, rekan setimnya di Ducati Lenovo, telah menunjukkan konsistensi luar biasa dalam 2 musim terakhir, menjadikannya salah satu pesaing utama. Sementara itu, Alex Marquez tampil impresif sepanjang pramusim dan menunjukkan kecepatan yang menjanjikan, yang bisa membuatnya menjadi ancaman serius di setiap balapan. Di luar tim Ducati, Pedro Acosta sebagai rookie sensasional juga menarik perhatian dengan adaptasi cepatnya terhadap kelas MotoGP. Kecepatan dan agresivitasnya di lintasan dapat membuatnya menjadi faktor kejutan di musim ini. Jorge Martin yang kini memperkuat Aprilia tidak bisa dianggap remeh mengingat kemampuannya dalam pertarungan di barisan depan. Marco Bezzecchi pun tak kalah meyakinkan dengan performa solidnya bersama Aprilia yang terus berkembang.
Salah satu indikator utama kekuatan Marquez terlihat dalam simulasi balap yang dilakukan di Buriram. Dengan strategi yang matang dan manajemen ban yang baik, ia mampu mempertahankan kecepatan konstan tanpa banyak kesalahan. Hal ini menjadi sinyal jelas bahwa ia akan menjadi lawan yang sangat tangguh sejak seri pembuka di Thailand. Secara keseluruhan, pramusim telah berjalan dengan sangat baik bagi Marquez dan Ducati. Kecepatan serta konsistensi yang ditunjukkan di Malaysia dan Thailand menegaskan kesiapan mereka menghadapi musim baru. Meski masih ada beberapa aspek teknis yang perlu disempurnakan, optimisme jelas terlihat dalam kubu Marquez. MotoGP 2025 menjanjikan persaingan sengit dengan banyak pembalap yang siap berjuang untuk kemenangan. Dengan kombinasi pengalaman, kecepatan, dan motivasi yang tinggi, Marquez diprediksi akan menjadi sosok yang harus dikalahkan. Namun, dengan banyaknya penantang potensial, pertarungan menuju gelar juara dunia dipastikan akan berlangsung ketat hingga akhir musim. Menjelang musim baru MotoGP 2025, sorotan utama dalam sesi uji coba pramusim bukanlah pembalap Ducati seperti yang banyak diperkirakan. Sebaliknya, perhatian tertuju pada pembalap baru tim pabrikan Aprilia Marco Bezzecchi yang tampil mengesankan dalam tes di Sepang dan Buriram. Menurut laporan Jack Appleyard dari Dorna, performa Aprilia di Sepang memang tidak mencolok, tetapi bukan berarti mereka tampil buruk. Bezzecchi harus menghadapi beban kerja yang jauh lebih besar dalam 1 jam pertama uji coba, yang membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan waktu mencolok atau simulasi sprint penuh di batas maksimal. Namun, cara Bezzecchi menghadapi tantangan ini menuai pujian. Sebagai pembalap muda yang baru bergabung dengan tim pabrikan, ia dihadapkan pada situasi sulit ketika rekan setimnya yang berstatus juara dunia hanya mampu menyelesaikan 14 lap sebelum mengalami kendala. Dalam kondisi seperti ini, kehilangan fokus dan merasa terbebani oleh tanggung jawab besar bukanlah hal yang mustahil. Namun, Bezzecchi justru menunjukkan pendekatan yang metodis, membuat kemajuan secara bertahap dan mengambil keputusan yang tepat. Appleyard menegaskan bahwa pencapaian Bezzecchi dalam pramusim sangat luar biasa. Menurutnya, Bezzecchi tidak hanya menjaga ritme balapan yang kuat di lintasan tempat Aprilia sebelumnya kesulitan, tetapi juga menunjukkan kemampuan analisis yang tajam dan memberikan umpan balik teknis yang sangat rinci kepada tim. Hal ini membuktikan bahwa Bezzecchi bukan hanya mengandalkan bakat semata, tetapi juga memiliki pemikiran strategis yang mendalam. Keberhasilan ini juga memberikan dampak positif bagi Aprilia yang kini lebih siap bersaing di musim 2025. Pihak internal tim bahkan dikabarkan sangat puas dengan kontribusi Bezzecchi yang telah melampaui ekspektasi mereka. Jorge Martin yang akan kembali setelah absen dalam beberapa sesi uji coba disebut perlu memberikan apresiasi kepada rekan setimnya atas upaya luar biasa yang telah dilakukan. Dengan performa yang menjanjikan ini, Aprilia berpotensi menjadi pesaing serius di MotoGP 2025. Dan Bezzecchi tampaknya siap untuk menghadapi tantangan besar dalam musim perdananya sebagai pembalap pabrikan.